Ukirlah hari esok Pertiwi jaya bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Satu kali pertemuan. Makanya dalam RTP berdiferensiasi ini, ya, bagaimana kita diarahkan lebih kompleks untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Ya, ini pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu sendiri adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas. Umatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing-singan dengan baju panjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Goa di sekolah SMA Negeri 7 Goa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi dan pada kali ini saya bersama dengan rekan mengajar saya, beliau Ibu Siti Nurbaya SPDI. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, Bu, Insya Allah pada tugas saya di modul 2.3 ini adalah coaching, ya, supervisi akademik, di mana pada kegiatan ini diawali dengan pra-observasi. Ya, jadi sebelum saya nanti hadir di kelas Ibu, ya, pada saat Ibu mengajar, itu diawali dengan pra-observasi. Ya. Pada pra-observasi ini, Bu, saya ingin bertanya sedikit, ya. Yang pertama itu pada saat di pembelajaran Ibu, kira-kira materi yang akan Ibu bawakan itu materi apa? Ya, materi yang akan saya bawakan nanti itu adalah teks naratif berupa legenda rakyat. Begitu. Dari materi ini, tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai itu bisa mungkin disampaikan? Ya, tujuan pembelajaran pertama itu mencermati teks naratif berupa legenda rakyat. Jadi ada semacam video yang saya tayangkan nanti beserta dengan teks bahasa Inggrisnya. Kemudian peserta didik ini mencermati teks dari naratif tersebut. Kemudian kedua yaitu menyimpulkan struktur teks dari teks tersebut. Dari tujuan yang akan Ibu capai pada materi yang Ibu akan ajarkan ini, kira-kira pengembangan yang Ibu akan hendak capai itu bisa mungkin disampaikan? Ya, pengembangan di sini kan bahasa Inggris itu dikenal dengan 3 skill, ya.
Pertama skillnya di kognitif, aspek kognitif, jadi bagaimana itu peserta didik tingkat pemahamannya, menganalisis teks, kemudian bagaimana dia mencermati apa fungsinya itu teks. Jadi di sini siswa diharapkan dengan membaca di situ, karena ini akan nanti ada cooperative learning, jadi akan dibagi beberapa kelompok, maka di situ untuk kognitifnya bagaimana peserta didik berdiskusi, kemudian menyimpulkan, mencari solusi dari permasalahan terkait teks tersebut. Jadi ada pengetahuannya, kemudian ada skill keterampilan atau psikomotorik. Pada saat ada tanya jawab lisan, peserta bisa melakukan speaking in English, ya bisa menyimpulkan secara lisan, kemudian ada juga dengan menyimpulkan secara tertulis. Jadi di samping ada speakingnya berupa lisan, ada juga writing skill di sini yang ingin dicapai. Berarti yang ingin kita kembangkan pada saat pembelajaran ini adalah dari segi kognitifnya, pemahaman siswa terhadap pemahaman siswa terhadap legenda ini. Kemudian dari psikomotoriknya, siswa mampu melakukan percakapan dengan bahasa Inggris, merespon secara lisan, kemudian mampu juga writing teks, berupa teks. Ada juga satu yaitu teks afektif, skill afektifnya. Aspek afektifnya di sini mengasah sikap. Jadi bagaimana peserta didik itu bersikap pada saat dia diajak berkolaborasi dengan temannya, bagaimana menimbulkan kesadaran dirinya supaya dia disiplin, tertib melaksanakan tugas yang diberikan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari materi Ibu sudah sampaikan tadi, kemudian tujuannya, dan kita tahu di kelas yang Ibu akan tempati mengajar ini pada materi legenda rakyat, ya. Kira-kira strategi apa yang kemudian Ibu pakai untuk kemudian bisa mengakomodir siswa yang ada di kelas 10 ini supaya kebutuhan belajarnya itu bisa terpenuhi, karena kita lihat dari status sosial, kemudian pendidikan orang tua, tingkat pemahaman yang berbeda-beda tiap siswa di kelas ini. Ya, mungkin bisa diceritakan strategi apa yang kemudian Ibu bisa pakai untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya, strategi yang saya terapkan yaitu dengan cooperative learning, pembelajaran secara berkelompok dengan diskusi kelompok itu. Jadi saya akan coba mengelompokkan dari tingkat pemahaman peserta didik. Jadi misalnya ada yang pemahamannya sudah tingkat tinggi, sudah bagus, kemudian ada yang menengah, dan ada yang menengah ke bawah, pemahamannya yang rendah. Jadi dari situ akan saya lihat bagaimana perkembangan peserta didik. Kalau memang ada yang masih belum berubah, yang rendah misalnya tetap dia masih rendah, saya akan melakukan pendampingan secara individu, di mana letak kelemahannya. Jadi biasa. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat kita proses pembelajaran, saya akan hadir di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk Terpilih jaya bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, are you ready to study? Ready. Sudah siap ya? Siap. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, kita bersama-sama membaca doa dulu. Ya, selesai. Ya, baiklah, today we are going to continue our subject today, talking about narrative text. Ya, last week
we have studied about narrative text, and the kinds is about the legend. Jadi minggu lalu kita sudah membahas naratif ya, cerita tentang legenda, seperti legenda terjadinya Danau Toba. Apalagi legenda? Maling kundang. Ya, contohnya maling kundang. Sudah belajar maling kundang? Sudah. Kenapa itu maling kundang? Durhaka. Ya, dihukum menjadi batu. Itu anak durhaka. Sekarang kita melanjutkan. Jadi kita akan melanjutkan legenda dengan tujuan pembelajaran, yaitu mencermati teks naratif terkait legenda rakyat. Jadi masih seputar legenda rakyat. Kemudian menyimpulkan struktur teks. Jadi struktur teks itu yang pernah kita bahas, yaitu pertama ada namanya orientation. Ya, ini generic structure of the narrative. The first is orientation. Jadi kita akan membahas misalnya tokohnya siapa, tempat kejadiannya di mana, apa yang terjadi di awal cerita. Kemudian ya, the next complication. Complication yaitu adanya permasalahan atau problem di antara para tokohnya. Misalnya ada tokoh negatif. Kalau negatif istilahnya jahat ya, antagonis ya. Tapi yang selalu positif tindakannya namanya protagonis atau anaknya yang baik. Kemudian setelah ada konflik, ada namanya ditemui titik solusi atau pemecahan masalah, namanya resolution. Jadi kadang resolution itu ada di akhir ceritanya. Setelah resolution ada namanya reorientation. Jadi reorientation di sini dia menguatkan kembali perannya si tokoh itu. Atau kalaupun dia ada cerita, ada nilai moral yang bisa kita pelajari dari sifat si tokoh. Ini. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan video. Dari videonya ini tentang aktif. Kita akan menonton. Silakan disimak videonya, diperhatikan. Sebentar Ibu akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas yang berkenaan dengan video yang disaksikan ya. Oke, pay attention please. Iklan. Drinking water. That storm was then known as the rainstorm. Ya, bagaimana? Sudah lihat? Sudah ada bayangan kira-kira apa yang kamu dapat dari film tersebut? Sudah ya. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Ya, each group consists of 4 student. Jadi kelompok 1 4 orang. Atau begini saja nih bedanya. Ya, group 1, group 2,
Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Silakan dipimpin teman-teman. Boleh kita bersama-sama membaca doa setelah belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah hadir di kelas Ibu untuk melihat Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu dari mengajar tadi dan saya hadir di kelas Ibu? Ya, karena seperti biasa, tidak seperti biasanya ya, kalau cuma saya saja mengajar tanpa ada orang lain kan mungkin akan relax bersama bersama siswa dan free begitu, ceplos-ceplos begitu saja. Tapi karena ada orang lain menyaksikan, apalagi ini terprogram, ya mungkin saya agak sedikit bagaimana ya, menjaga sikap lah begitu. Dari proses mengajarnya Ibu tadi dari awal sampai akhir, apa yang Ibu anggap sudah baik dalam pembelajaran, belajar caranya, strategi sampai akhir tadi? Saya anggap itu sudah agak meningkat dari yang sebelumnya, tentang bagaimana dia ketenangan dalam proses belajar. Karena biasanya kan gaduh, ruangannya gaduh, ribut. Makanya saya bagi kelompok supaya semuanya harus turut andil bekerja sama mengerjakan soal-soalnya. Karena kalau misalnya dan harus terkontrol, saya harus melihat grup mana yang tidak aktif. Jadi saya tadi kunjungi satu persatu grupnya untuk meminimalisir ada siswa yang bertingkah laku lain. Kan biasanya begitu, kalau siswa luput dari pandangan pasti ada yang aneh-aneh tingkahnya, yang lain-lain yang tidak kita inginkan. Biasa misalnya mencolok temannya. Tapi tadi alhamdulillah sudah tenang. Kemudian sudah mulai progresnya sudah bagus, sudah mulai banyak yang aktif berbicara, meskipun itu dia masih combine bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kan yang diinginkan itu adalah bahasa Inggris, tapi mereka sudah pede dengan bahasa Indonesianya, meskipun itu bahasa Inggris yang seadanya, meskipun itu ya dia combine dengan bahasa Indonesia, dia sudah percaya diri begitu. Sudah ada interaktif antara saya bertanya, siswa sudah mulai aktif menjawab, merespon. Dari cara Ibu mengajar, ya Ibu sudah menyampaikan yang sudah baik. Dari proses mengajar Ibu yang Ibu anggap masih kurang itu di bagian mana? Cara mengajar saya itu apa ya? Itulah yang seperti tadi, saya masih memerlukan lagi proses untuk bagaimana belajar supaya itu mengaktifkan semua. Karena keinginan saya supaya di antara 25 orang tadi yang hadir, keinginan saya harus mengaktifkan semuanya supaya 25 ini aktif merespon. Tapi tadi sudah ada kemajuan dari pertemuan sebelumnya, di mana biasanya paku, saya saja aktif, tadi sudah mulai aktif. Tapi masih kurang aktif. Secara menyeluruh. Ya, sebelum menyeluruh, belum merata aktifannya. Ya, dari yang Ibu tadi sampaikan antara yang baik, cara mengajar Ibu dengan yang masih kurang, ternyata masih istilahnya yang lebih baik itu yang lebih banyak. Jadi kita sampaikan tadi bahwa sudah bisa makin mengontrol
menguasai suasana kelas untuk siswa tenang, kemudian sudah bisa ada interaktif dengan siswa, ya, antara guru dengan siswa, ya. Yang kurang itu cuma satu, ya, masih belum bisa mengaktifkan secara menyeluruh. Ya, jadi artinya cara mengajar ibu lebih banyak yang baik daripada yang kurang. Kalau dari catatan saya yang tadi, ini dari pengamatan saya sendiri bahwa penampilan poin-poinnya masih statis, artinya tidak ada imajinasinya yang kayak misalnya goyang-goyang, ya, sehingga lebih menarik, ya, gitu. Kemudian PSE-nya juga belum dikembangkan, ya, misalnya kesadaran sosialka atau kesadaran diri, misalnya kerapian, suasana di kebersihan di kelas, kerapian siswa, misalnya tadi kita menanyakan siswa ada yang tidak hadir, jadi itu satu titik di situ belum kita tanyakan sebagai bentuk sosialnya kenapa tidak hadir. Saya lupa. Ada di benak. Saya kemarin tahu bilang siswa ini izin, saya masih anggap masih dia izin. Ya, bisa saja mungkin dia sakit, di situ sosialnya mungkin kita bisa mengarahkan siswa untuk mengunjungi. Kemudian kita cuma dalam pendampingan hanya di bagian depan kita mendampingi, kemudian tidak terjun langsung melihat apa hasil tulisannya, apa betul penulisannya atau tidak, ada tulis berbahasa Inggris betul atau bahasa Indonesia, ya. Ya, itu. Kemudian ya, tadi saya sempat mencatat bahwa masih ada siswa yang main HP, tetapi itu tadi sudah kita angkat bahwa sudah ada penuturan tadi di ya, kelompok itu yang tadi kita sampaikan sama, bahwa dari kelompok itu hanya beberapa orang dalam kelompok saja yang aktif, ya, sedangkan sekitar 2 kelompok saja aktif, 3 kelompok itu masih ragu, ya, mengungkapkan. Ya, ini sama dengan yang tadi bahwa kita belum mengaktifkan secara menyeluruh siswa yang hadir. Ya, kemudian sampai dua tadi bahwa gurunya lebih banyak menjawab sudah kita kasih Sudah pancing. Mereka itu sebenarnya punya jawaban bahasa Indonesia, cuma ya speaking English-nya itu kaku, takut salah. Padahal itu jawabannya dia bilang, oh iya itu nih bilang. Jadi mereka cuma takut menebak-nebak. Baiknya gurunya menjawab. Hanya saya kamu sendiri. Ya, itu sendiri. Iya. Siswa lebih terpancing untuk menjawab dengan berbahasa Indonesia. Seperti itu. Dari catatan saya cuma 6. Ya, tadi itu sudah saya coret 6. Tapi kelebihan tak dalam mengajar, kebaikan yang sudah kita miliki dalam mengajar itu ada di catatan saya ada 12. Contoh di antaranya sudah kemudian kita menampilkan video, tidak sekedar bercerita, tetapi ada kita tampilan video yang lebih menarik. Artinya kita sudah membuat suasana pembelajaran itu menarik. Dan kemudian kita juga sudah mampu mengelompokkan siswa. Ya, itu pun sebenarnya tadi sudah secara acak. Sebenarnya karena mereka dulu secara acak. Jadi iya, menghemat waktu. Langsung saja. Ya, kemudian kita sudah mampu mengarahkan untuk kerjasama. Ya, kalau tidak salah sekitar 4 sampai 5 kali kita tadi menyampaikan untuk kerjasama. Iya. Dan ini sudah masuk pada PSE. Jadi sudah ada kemampuan, kita sudah mengarahkan untuk dia memiliki kemampuan untuk berrelasi. Kemudian mengarahkan
untuk aktif dalam diskusi, mengulang kembali video. Tadi 2 kali kita mengulang video, Memantapkan ya, ingatannya siswa. memantapkan kemudian ingatan atau kognitifnya siswa. Ya, kemudian siswa sudah mampu untuk berdiskusi. Ya, kemudian kita juga sudah ada kepekaan untuk menegur siswa yang tidak aktif. Ya, sampai kemudian kita mengatakan kelompok ini yang sepertinya belum aktif. Iya. Kemudian kita juga sudah artinya tanggap menjawab pertanyaan dari siswa. Ya, tadi sempat Yani dan Tasya, yaitu kemudian memberikan pertanyaan dan langsung kita merespon dengan baik dengan itu. Kemudian menyampaikan efek dari perbuatan. Artinya kita sudah mengarahkan siswa memberikan pelajaran atau efek yang akan ditimbulkan ketika kita melakukan perbuatan sama dengan yang diceritakan. Nilai moral. Iya, sudah kita memancing nilai moral. Kemudian mengarahkan pertanyaan jawaban dan pertanyaan tiap kelompok. Ya, paling banyak ini. Kemudian komunikasi yang baik dengan siswa. Artinya harus ada komunikasi yang baik dengan siswa. Ya, mudah-mudahan kelebihan ini dipertahankan. Kemudian yang masih kurang ini kemudian kita bisa perbaiki untuk bisa memaksimalkan kelas. Insyaallah sampai bertemu di pasca observasi datang bersama dengan rekan praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdiana SPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten 2 di SMA Negeri Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya kembali bersama dengan Ibu Siaran Raya dalam rangka pasca observasi diskusi. Ibu, kali ini kita bertemu lagi ya, dalam rangka kegiatan pasca observasi. Setelah kita observasi kemarin di kelas, ya kita hari ini berikan kesempatan lagi untuk bertemu. Kira-kira pada pertemuan kali ini, Bu, tujuan apa yang Ibu harapkan? Untuk ini ya, saya cuma ingin mengeluarkan komitmen saya selama melakukan observasi kemarin, yang mana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu saya belum bisa mengaktifkan seluruh siswa yang ada. Jadi saya sudah membagi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari ada 3 sampai 4 siswa. Saya bagi secara acak heterogen, laki-laki perempuan begitu. Ya, tapi yang saya dapati itu hanya dalam satu kelompok hanya 1 sampai 2 orang yang aktif. Dia yang menulis, dia yang menjawab. Kemudian saya perhatikan ada juga beberapa siswa yang diam saja atau tidak fokus dengan tugas yang diberikan. Malahan ada yang sampai buka-buka HP. Ya, jadi dari situ saya berpikir bahwa saya harus betul-betul mempunyai strategi supaya bisa mengaktifkan seluruh siswa, supaya apa yang saya tujuan pembelajaran bisa merata untuk seluruh siswa itu. Jadi kalau saya dengarkan dari pemaparan Ibu bahwa pada pasca observasi ini atau setelahnya coaching ya Bu, pasca observasi ini pertemuan kita Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu tadi sampaikan. Dengan permasalahan siswa yang teraktif dalam pembelajaran, dan kita mau
agar supaya siswa ini aktif. Kira-kira Ibu punya kekuatan apa untuk kemudian bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran kelas? Melihat kondisi yang terjadi di kelas, yang mana yang kemarin itu tidak terlalu maksimal itu adanya interaksi antara saya dan siswa. Kadang pada saat saya melempar pertanyaan secara lisan, saya mencoba bagaimana siswa itu aktif dalam speaking English. Tapi ada beberapa orang yang lain kadang ya mungkin mereka tahu ada di pikirannya, tapi apa ya, ragu-ragu mengucapkan karena takut salah karena kan bahasa Inggris. Terus kemudian saya mau strategi yang saya canangkan untuk kedepannya itu saya mau yang mengadakan kolaboratif lagi kerjasama secara kelompok dalam pembelajaran, tapi saya ingin satu kelompok itu ada leader yang saya tunjuk, yang saya anggap itu mampu sebagai tutor sebaya ke teman-temannya. Jadi saya misalnya akan mengecek dulu siapa yang kemampuannya sudah di atas, kemudian saya akan bagi itu di setiap kelompok. Jadi saya artinya di sini saya hanya memantau, memberikan tugas, saya hanya memantau mereka. Jadi saya di sini tidak terlalu, bukan saya yang kebanyakan speaking lagi atau kebanyakan instruksi-instruksi terus dari saya, tetapi saya akan pantau per kelompok saja. Misalnya si yang saya tunjuk ini sebagai leader di kelompoknya itu dianggap bisa menularkan pengetahuan ke teman-temannya, saya hanya bimbing seperti itu. Berarti kita sebenarnya punya kekuatan yang menguasai strategi pembelajaran. Jadi kemudian rencana tak nanti ya seperti itu yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kami berkelompok, kemudian ada yang kemudian jadi leader, ya mungkin strategi yang kemudian luar biasa kita kemudian tidak bisa terapkan karena kita punya kekuatan ya dengan menguasai strategi dan metode pembelajaran. Ya kemudian kita sudah ya siap-siap untuk ya melakukan aksi tak. Jadi sudah ada perencanaan mudik untuk ya di depannya. Kira-kira Bu, kalau misalnya rencana yang kita mau lakukan ini dengan metode dan strategi pembelajaran, ada tidak yang kemudian bisa membantu Ibu supaya strategi kita ya metode pembelajaran integrasi ini bisa kita terapkan? Siapa yang tidak bisa membantu? Iya sebenarnya apakah mungkin dari siswa kah yang bisa membantu, mungkin ada rekan kerja yang lain kah yang bisa membantu supaya ini bisa terwujud rencananya Ibu? Kalau pelajaran saya mungkin saya siswa ya. Saya mungkin kalau jadi maksudnya di sini mungkin sebelum saya mulai pelajaran saya akan memberikan dulu observasi ke sikap siswa atau saya memberikan semacam pengalaman jadi bagaimana siswa bersikap selama pembelajaran, etikanya harus begini ya, supaya kan di sini kan ada 3 aspek penilaian: efektif, itu sikap. Jadi selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu ada namanya observasi sikap. Jadi dari situ juga saya bisa menilai, memantau siapa siswa yang aktif, bagaimana ini etikanya siswa ke temannya, ke gurunya. Kemudian dari segi kognitifnya, kita kan tahu dari pemahaman siswa terhadap mata pelajaran tersebut itu kognitif. Kemudian ketiga, psikomotorik. Jadi keterampilan apa yang dimiliki siswa yang berhubungan dengan pelajaran itu, baik apakah dia responsif terhadap pertanyaan secara lisan, dia bisa juga berspeaking, misalnya kalau bahasa Inggris harus ada skillnya speaking, bisa membaca, tidak ragu-ragu lagi kalau disuruh membaca. Ya begitu saya kira. Jadi saya akan itu memberikan pengarahan sebelum memulai pelajaran ke siswa. Karena tidak mungkin saya memanggil guru untuk menertibkan siswa yang di depan saya. Ya berarti di sini yang paling berperan untuk membantu Ibu untuk terlaksananya strategi atau metode pembelajaran yang kita menerapkan itu adalah siswa itu sendiri. Jadi, iya. Dari sini Bu, kira-kira tantangan apa yang
biasa ibu hadapi, ya, atau kemungkinan ibu akan hadapi kalau menerapkan strategi pembelajaran seperti itu. Ya, menurut saya itu pertama kedisiplinan. Ya, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita harus menanamkan dulu disiplin. Jadi saya sebagai pengajar di sini berarti saya harus disiplin dulu. Saya harus memperlihatkan etika yang baik terhadap siswa supaya siswa juga akan terkenal dengan sendirinya. Kemudian kejujuran. Jadi selain ada pelajaran di situ, ada materi yang saya tampilkan, saya pasti akan harus peka juga terhadap kondisi siswa itu. Misalnya siswa ini begini, apa masalahnya, dan siswa itu harus duduk mengungkapkan supaya ada juga ada kepedulian saya terhadap mereka, supaya mereka juga akan ada itu ada rasa diperhatikannya, supaya dia bisa jujur, oh selama ini saya begini karena begini. Yaitu Facebook terakhir untuk mewujudkan cara hidup ini supaya bisa terlaksana. Coba dengan apa yang kita bisa lakukan, ya, supaya bisa terlaksana dengan lancar sesuai dengan harapan kita siswa sudah lakukan. Yaitu komitmen bagaimana saya menerapkan strategi ini, apa yang saya rencanakan, pelajaran apa yang saya capai, saya harus betul-betul fokus di situ. Kalau memang saya ingin tujuannya ini, berarti saya harus fokus di situ. Kemudian di sini lagi saya harus melihat kebutuhan siswa itu apa. Misalnya siswa ini kelemahannya di sini, kelemahannya ini dia tidak bisa speaking, dia malu-malu, ya saya harus mendekati dia, melakukan pendampingan secara individu. Kenapa bisa ini malu-malu speaking? Kenapa ini begini? Jadi kita sudah bisa istilahnya insyaallah ini kita sudah bisa menentukan siswa kelas 1 ada yang bisa saya itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita butuhkan dari saya, insyaallah sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Terima kasih Bu, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita. Terima kasih untuk coaching pasca observasi akademik untuk hari ini. Demikian coaching pasca observasi supervisi akademik ya, pada kesempatan hari ini bersama dengan Ibu Hidayah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.